seperti produk Quasar P2. Bapak Ibu, kita lihat di sini, ini adalah sebuah alat mesin. Nah, alat ini ya terbagi ada beberapa komponen. Di antaranya di sini ada sebuah komponen yang bagian dari mesin ataupun motor kita ya. Saya sebut komponen ini dengan nama bearing ya, ataupun lacquer ya. Kita ada panggil lacquer, ada juga yang manggil bearing ya. Kemudian di sini ada torsi. Ya, torsi ini adalah sebagai fungsi di dalam mesin ini sebagai beban ya, ataupun tongkat beban, di mana di saat mesin ini berputar, torsi ini akan memberikan bebanan ataupun tekanan yang kuat terhadap mesin yang sedang berjalan. Dan kita sudah sediakan ruang dari mesin ini adalah ruang komponen ya, di mana ruang komponen ini kita akan taruh sebuah bearing ataupun sebuah logam. Ini adalah bearing, sebuah komponen yang paling kuat kita ambil di sebuah kendaraan kita. Nah, demo pertama yang saya akan berikan demonstrasi, di mana saya akan memberikan demonstrasi pebandingnya adalah sebuah merek oli X. Ini oli biasa yang harganya mungkin biasa ya, dan kemudian yang kedua merek X juga yang harganya cukup mahal. Ya, ini oli X yang harganya cukup mahal. Dua produk X ini masing-masing saya akan berikan memperlihatkan demonstrasi dengan menggunakan mesin ini. Kemudian kita akan bandingkan dengan produk oli Quasar P2. Yang pertama ya, kita akan demonstrasikan produk oli X yang biasa dengan harga mungkin biasa ya, mungkin harga terjangkau, dan kita semua sudah kenal dengan oli ini dari kemasannya terlihat ya, tapi ini adalah oli X. Oke, pertama yang kita akan demokan di sini, kita sudah menyediakan sebuah mangkok, ataupun mangkok ini mewakili tempat oli yang ada di kendaraan ya, mungkin disebut dengan karter ya. Tempat karter ataupun tempat oli ini dengan nama karter ini kita akan masukkan ke dalam bagian mesin ini yang sudah disediakan. Oke, kita lihat di sini karter sudah dimasukkan. Kemudian kita lihat Bapak Ibu ya, sebuah komponen mesin ya, ini mewakili mesin kendaraan yang kita miliki. Kalau kita jalankan seperti ini Bapak Ibu, berputar ya. Nah, perputaran mesin di dalam ruang mesin itu tidak sendirian, yang mana mesin itu di dalam ruangan saling bergesekan di antara komponen satu dengan komponen yang lainnya. Nah, kita akan buktikan. Mungkin tidak Bapak Ibu, kalau yang namanya mesin dijalankan tanpa oli. Saya rasa tidak akan mungkin, karena ada yang menyebut oli itu sebagai darah di dalam kendaraan. Jadi kita langsung saja buktikan. Kalau di sini saya taruh sebuah komponen ya, sebuah bearing yang mewakili komponen yang ada di dalam kendaraan. Oke, kita taruh sebuah bearing, kemudian kita uji bagaimana komponen yang saling bergesekan tanpa oli ya, apakah mesin tersebut akan jalan ya. Kita lihat di sini dengan beban torsi yang mengukur 0 sampai dengan 140 foot-pound ya, dimana semakin beban saya tekan torsi ini berarti kendaraan semakin berat berjalannya ya, dimana antar komponen yang saling bergesekan akan menimbulkan kehausan dan bisa menyebabkan terjadi jam atau macet. Kita lihat sebuah bukti bagaimana motor dijalankan tanpa oli. Sudah pasti jam ya, atau berhenti. Kita lihat sekali lagi, motor dijalankan tanpa oli tidak akan mungkin bisa berjalan. Kita lihat Bapak Ibu. Nah, ini sebuah bukti ataupun fakta di mana oli itu sangat penting di dalam kendaraan ya. Oke, untuk demo pertama saya akan ambil sebuah produk X yang biasa Bapak Ibu pakai ataupun biasa Bapak Ibu mudah temukan di toko-toko oli ya. Oli ini harganya dibilang mahal tidak, atau dibilang murah tidak. Yang pasti umumnya kita sudah mengenal oli ini. Nah, untuk itu kita lihat bagaimana kemampuan, kualitas, kehebatan dari produk ini. Saya akan siramkan oli ini ke dalam ruang mesin. Anggap saja di saat kita melakukan penggantian oli, atau mungkin lebih bahasanya lebih ini lagi, ganti oli
Nah, kita lihat oli sudah saya siramkan ke dalam ruang mesin dan sebagian oli sudah menyentuh dari ruang mesin ini. Oke, kemudian saya akan ambil sebuah bearing yang baru. Kita ambil sebuah bearing atau komponen yang baru yang belum terjadi gesekan. Nah, ini bearing yang lama kita akan ambil. Oke, bearing lama kita akan ambil dan kemudian kita ambil bearing yang belum terjadi gesekan ya atau kehausan. Kita lihat di sini, bearing saya akan pasang di bagian ruang mesin yang sudah disediakan untuk tempat bearing. Nah, bearing kita akan pasang dengan belum terjadi gesekan dan oli X sudah masuk ke dalam ruang mesin ataupun sudah masuk ke dalam karter oli. Nah, sementara mesin ini saya akan jalankan dengan tekanan beban sampai berapa ukuran torsi ini menunjukkan, jarum ini menunjukkan ke angka berapa ya oli ini mampu bekerja dengan beban torsi yang saya akan bebankan hingga sampai dengan 140 foot-pound. Jika torsi ini menunjukkan angka di titik 40, berarti oli tersebut hanya mampu melindungi, hanya mampu memberikan kekuatan sampai dengan tekanan torsi ini menunjukkan angka yang telah kita lihat di saat posisi mesin berhenti. Oke, kita coba ya oli X ini dan saya akan nyalakan mesin ini. Kemudian saya akan ambil sebuah tisu di mana oli ini biasanya sering terjadi tumpah. Oke, kita lihat di sini ya. Saya akan nyalakan mesin ini dan anggap saja kendaraan kita yang sudah berjalan dan telah dimasukkan oli X tersebut. Oke, kita nyalakan mesin tersebut dan dengarkan Bapak Ibu, suara gesekan berlaku besar, kasar ya, suara mesin terdengar kasar ya. Nampaknya produk ini belum maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap mesin. Kita lihat dengan beban sampai berapa ya. Kita lihat, perhatikan sampai berapa tekanan di saat mesin ini berhenti ya. Kita lihat dengan beban ternyata hanya mampu menunjukkan di angka 60 atau mungkin 50. Mesin sudah berhenti. Sekali lagi saya akan coba di gesekan ini, oli ini hanya mampu dengan tekanan torsi ini di tekanan 60, mesin sudah berhenti. Kita lihat hanya di titik 60 mesin ini sudah berhenti. Berarti kemampuan oli ini hanya sampai 60 foot-pound melindungi gesekan di antara komponen. Oke, kita ambil oli X ini, kita buang. Kemudian kita ambil oli merek X yang harganya cukup mahal di pasaran. Kemudian kita ambil oli X yang kedua. Oli ini harganya cukup mahal sekali Bapak Ibu ya. Dengan harga yang sangat mahal, kita akan bisa melihat kehebatannya sampai berapa kekuatan tahan ataupun perlindungan terhadap mesin demo ini sampai dengan ukuran tadi oli yang pertama di kekuatan 50 sampai dengan 40 foot-pound. Oli tersebut tidak mampu memberikan perlindungan dan terlihat mesin ini jam atau berhenti. Nah, sekarang kita lihat oli yang kedua, oli X yang kedua. Ini oli harganya cukup mahal sekali. Dari kemasan Bapak Ibu sudah mungkin mengenal ya. Nah, kita lihat ya, kita akan buka segelnya dan ini masih segel. Oke, kemudian kita akan mulai siramkan ataupun masukkan ke dalam ruang mesin. Oke, oli X sudah masuk ke dalam ruang mesin ataupun sudah memenuhi dari bagian tempat oli ataupun karter ini. Nah, kemudian kita ambil Oke, sekarang kita lihat, baik Bapak Ibu, kita lihat ya.
tadi oli yang pertama, oli X yang pertama, kekuatan torsi ini dengan beban yang saya tekan hanya mampu ukuran kurang lebih di bawah 60. Nah, sekarang dengan oli yang X yang kedua, harganya dengan oli yang cukup mahal, dengan harga yang cukup mahal, kita akan bisa melihat bagaimana kehebatan dari oli ini, ya. Oke, sementara saya akan lihat dulu, ya, di mana bagian dari komponen mesin ini sudah terendam dan sudah dilindungi oleh oli X yang kedua. Oke, mesin saya akan nyalakan, ya, dan oli sudah melindungi berputar ke seluruh bagian komponen dan masih terdengar suara mesin yang sangat kasar, ya. Oke, beban pertama saya akan bebankan. Berapa kekuatan oli ini? Ternyata hanya mampu di kekuatan 60, ya. Hanya mampu di kekuatan 60, sama dengan oli X yang pertama, ya. Sekali lagi Bapak Ibu, perhatikan torsi ini, ya, yang akan saya bebankan berapa kekuatannya sampai mesin ini berhenti atau jim, ya. Oke, kita lihat. Hanya kekuatan 60 oli ini mampu memberikan perlindungan terhadap mesin demo ini, ya. Sama juga seperti mesin yang ada di dalam kendaraan. Oke, mesin kita akan matikan, kita akan bersihkan, lalu kita akan berikan demonstrasi bagaimana kehebatan dari produk Quasar P2. Oke, sekarang kita ambil produk Quasar P2, ya, dan saya akan perlihatkan di sini, ya, dari tingkat spesifikasi produk Quasar P2, API-nya SL-CH4, kemudian tingkat viskositasnya ataupun kekentalannya SAE-nya di 15 winter strip 40. Itu sangat cocok sekali untuk kekentalan di wilayah Asia, ya, terutama di Indonesia yang musimnya kadang dingin, kadang panas. Nah, kekentalan SAE kita itu di 15 winter strip 40. Ukuran oli untuk mobil ini ukuran 4 liter. Oke, saya akan ambil produk oli kita. Kemudian kita akan siramkan ke dalam ruang mesin. Inilah oli Quasar P2. Oke, kita mulai demo, ya. Dimana kita lihat di sini belum terjadi gesekan yang belum terjadi gesekan di antara komponen bearing ini. Nah, kemudian mesin kita akan nyalakan, ya. Sekarang sudah masuk oli Quasar P2 dengan epi service SL-CH4, ya, dengan tingkat viskositas di 15 winter strip 40. Dan kita lihat sebuah bukti kehebatan dari produk Quasar P2. Kita nyalakan mesinnya, ya. Terdengar suara mesin lebih halus, ya, lain dengan produk X. Kedua oli produk X tersebut nampak terdengar suara mesin begitu kasar, ya. Tapi kita lihat produk Quasar P2 suara mesin lebih halus. Inilah sebuah bukti. Dan kita lihat sekarang, ya, berapa kekuatan oli Quasar P2. Tadi oli X, ya, kedua oli X hanya mampu di kekuatan 60 foot-pound. Kedua oli tersebut, ya, memperlihatkan mesin sudah jim atau sudah berhenti. Nah, sekarang kita lihat di sini, ya, torsi ini menunjukkan angka, sudah menunjukkan di angka titik 60, ya. Tadi oli X di angka 60 itu posisi mesin sudah berhenti. Tapi kita lihat dengan produk Quasar P2 mampu melebihi dari 60 foot-pound. Dan saya akan bebankan lagi lebih kuat ataupun lebih bebanan lebih besar di posisi 80 foot-pound. Mesin tetap berjalan dan suara mesin tetap halus. Itulah bukti dari kehebatan oli Quasar P2. Mungkin saya akan lebih kuat lagi sampai 140 foot-pound,